got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzeti Syarani Putri Swandi, NPM 20041076. Saya Nazla Dipa Armaya Sibuan, NPM 2004-1103. Saya Teguh Perlindungan Arahap, NPM 2004-1036. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan, akan memaparkan materi tentang peranan Bank Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peranan Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian mancanegara. Umumnya, Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia diberikan mandat untuk mewujudkan stabilitas harga sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan lancar. Moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari tahun 1827 pada waktu itu, bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya, serta melakukan kegiatan bank umum. Pemerintah Belanda memberikan hak oktroi kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang golden Belanda. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemenkan dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk pengaturan governance. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor tahun 2008. Pentingnya keberadaan suatu sistem pembayaran yang efisien, aman, dan handal bagi suatu perekonomian, maka sejak awal tahun 1990-an, isu mengenai sistem pembayaran ini telah mulai menjadi perhatian serius bank-bank sentral karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pengertian sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat mendukung keberhasilan suatu negara dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak terlepas dari tujuannya yang diatur secara eksplisit di dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam peraturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Bank Sentral. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia mengemban peran penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Adanya lembaga perbankan Bank Indonesia dapat menjaga dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga yang juga menjadi harapan untuk mewujudkan Indonesia dengan perekonomian yang maju. Berdasarkan hukum bank sentral, terbukti memiliki derajat relatif yang dilalui berdasarkan pengukuran dari waktu ke waktu. Bank Indonesia yang berperan dalam menjaga kestabilan yang memberikan pertumbuhan lebih lanjut harus menghadapi berbagai resiko yang cukup besar dengan mandat-mandat atau aturan yang telah ditetapkan. Bank Indonesia atau disebut juga dengan Bank Sentral memang menjadi andalan bagi pemerintah dalam mengawasi dan antisipasi terhadap gangguan dalam kestabilan ekonomi di Indonesia. Upaya dalam mengatasi krisis perbankan pada masa di Indonesia ini dianggap perlu menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, perlunya membackup sistem perbankan nasional agar tidak terjadi kolaps. Yang kedua, membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor koperasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional. Strategi Bank Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan dan perbankan nasional saat ini antara lain ada 5. Yang pertama, Bank Indonesia memfungsikan peranannya selaku lender of reserve dengan memberikan quality support dengan nama bantuan likuidasi Bank Indonesia atau BLBI untuk menyelamatkan sistem perbankan baik untuk keperluan mengatasi kesulitan likuiditas maupun dalam rangka pelaksanaan program perjanjian pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia harus terlibat untuk membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi oleh sektor koperasi selaku debitur bank. Yang ketiga, Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat atau LOLR. Yang keempat, membentuk institusi yang menjamin deposit kecil sebagai pengganti blanket grant yang tidak best practice. Bank Indonesia berperan aktif dalam persiapan pendirian LPS. Yang kelima, membentuk wadah koordinasi terkait dengan stabilitas sistem keuangan baik secara internal dan eksternal. Sekian materi yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.